ada anugerah keindahan hinggap di panorama Curug Ceret, Pandeglang, Banten. Siapa sangka air terjun yang berada di kampung Pasir Mulya, Desa Sindanglaya ini dikungkung tabir gaib. Ada cerita tentang buaya buntung yang jadi misteri hingga kini. Tak heran, lokasi ini tak beranjak dari sepi. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam ini saya sedang berada di daerah Pasir Mulya, Pagelaran, Labuan Banten. Di daerah ini terdapat sebuah curug yang dinamakan Curug Ceret. Curug ini dahulunya digunakan untuk tempat wisata, namun sekarang sudah tidak ada lagi orang yang datang ke sini. Orang-orang mengatakan di daerah ini sering terjadi hal-hal gaib. Dan di sebelah saya sudah ada Mang Encep yang akan menjelaskannya. Assalamualaikum, selamat malam Mang Encep. Selamat malam. Mang Encep, kalau saya boleh tahu, tempat ini tuh ramai tuh pada sekitar tahun berapa ya? Kira-kira 5 tahunan. Orang-orang benar tidak kesini karena ada hal-hal gaib yang sering terjadi. Sejak kejadian adanya buaya itu katanya gitu ya. Buaya apa itu? Katanya sih yang pernah lihat buaya buntung. Lalu ada hal-hal gaib apa lagi yang sering terjadi di sini? Dulu ada beko ya waktu pengurugan PLTU. Supirnya itu jatuh sama terus mulutnya itu berbusa. Jadi di tempatnya juga banyak orang kesurupan gitu. Iya. Terima kasih banyak Mang atas penjelasannya. Sama-sama. Ya, Pak Hakim, kita sudah mendengar penjelasan dari Mang Encep nih. Kalau dari Pak Hakim sendiri bagaimana nih? Ya emang menarik ya cerita yang beredar di tengah-tengah masyarakat, terutama setelah batu-batu yang berada di air terjun ini dipakai sebagai untuk menimbun PLTU di pinggir pantai itu. Bahkan dari kesaksian yang tadi sempat saya tanya, sempat terjadi hal aneh juga dengan batu tersebut. Jadi ada satu batu, satu truk dibawa dari curug ini, dibawa ke PLTU, kemudian dicemplungkan sebagai dam di pinggir pantai. Ternyata batu itu nggak ada yang tenggelam gitu, ngapung semua, sehingga batu itu dikembalikan lagi di lokasi ini dan tenggelam di sini. Saya sendiri pengen tahu gitu loh, apa yang membuat mereka tuh setelah diambilnya batu-batuan di sini menunjukkan eksistensinya. Karena sebelum batu-batu itu diangkut, dibawa dari lokasi sini, itu semua adem ayem gitu. Masyarakat banyak yang memanfaatkan lingkungan di sini sebagai tempat wisata, mandi. Itu cukup menarik untuk kita ungkap nanti. Sekarang waktunya mediumisasi. Tak diduga, datang makhluk tanpa permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh gitu. Siapa ini? Dari Jerman ada tidak dianya? Nanaonan kikianan. Aku. Oh, ini kan ditahan-tahan. Anda penghuni sini? Ini. Ini penghuni dia akhirnya ya. Akhirnya lempang hanya dia ya. Iya itu akhirnya ya. Itu akhirnya. Ini Anda mau apa ke sini? Tiba-tiba masuk ke dalam tubuh ini. Karena ingin disampaikan? Sejak ini kaitana. Dia ini cucu Anda gitu. Siapa yang mana? Cucunya mana? Lain kia caranya dari ya. Lain kia. Terus gimana Maksudnya caranya? gimana caranya dong? Anda emang nggak setuju dengan cara-cara seperti ini? Ente setuju. Ya, nggak setujunya gimana? Kenapa nggak setuju? Anda kan belum lihat, belum menyaksikan. Dari jelma muslim darinya. Dari jelma muslim. Iya. Inan maksudnya kikianan ya. Anda muslim juga nggak? Aing umat Muhammad aing. Oh, berarti kita bersaudara ya? Kalau muslim saudara kami. Inan maksudnya kikianan ha? Ya, jadi begini, saya datang ke sini untuk mengungkap mitos yang ada di lokasi sini. Sering terjadi gangguan-gangguan gaib dari sebangsa Anda, dari sebangsa jin terhadap manusia. Itu yang coba akan saya ungkap. Benar apa enggak? Anda sendiri tahu nggak kalau di sini itu ada siluman buaya? Ayah. Ada berapa? Mana nak ganggu untuk diganggu ceraga. Memangnya banyak orang yang mengganggu dia? Mana kita ganggu mana? Kenapa merasa terganggu? Padahal kan alam kita beda. Itu antuk kata dia. Tak lama, makhluk ini pamit pergi. Mau dikeluarin? Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Seseorang berteriak di kejauhan. Suara itu nampaknya datang dari sungai.
Apa itu? Ngenyang-ngenyang, Masya Allah. Mang Cep tadi tuh kenapa Mang Cep tiba-tiba bisa masuk dalam curug itu? Tadi ada yang narik saya kira teman saya Apun itu. Makanya saya ngikutin di sana. 2 orang. Pas datang ke sana, yang satu nendang saya di belakang, yang satu Tapi perwujudannya manusia ya? manusia. Benar-benar memegang Anda gitu. Ikat kepala. 2 orang narik saya, makanya saya ingat saya kan bawa golok, saya tebas aja, ya pun dia istilahnya setan gak apa-apa kayak adanya di tempat saya, di badan saya golok ya saya cabut golok. Setelah Anda tebas masih ada itunya? Ini lepas. Oh, tangannya dilepas langsung. Dan sosok itu berlari atau ikut masuk curug sama Anda? Jalan ke situ, lari ke situ ke apa bambu itu. Pohon bambu yang seberang kali itu ya. Tapi tadi Anda masih dalam kondisi sadar saat masuk dalam curug? Sadar, saya sadar Pak. Tapi nggak ada kata-kata yang disampaikan 2 orang tadi, nggak ya? Cuman kedengaran dikit sama saya itu ya. Cuman dia bilang ini katanya biang keladinya. Saya nggak ngerti apa maksudnya apa saya. Tapi sesosoknya emang kayak laki-laki manusia gitu ya. Tinggi besarnya gitu seperti manusia. Golok panjang tapi ada pepetnya. Itu makhluk seperti itu suka nampakkan diri di sekitar sini. Belum pernah Baru ini ya. Tapi alhamdulillah masih diberi keselamatan dan perlindungan. Semakin penasaran, kami pun melanjutkan mediumisasi. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Semakin penasaran, kami pun melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Anda bukan muslim ya? Sudah menjawab salam saya. Kenapa? Anda paham bahasa saya? Mencari tahu tentang kami. Saya ingin mencari tahu tentang lokasi sini. Di sini kenapa sih? Banyak sering-sering ada gangguan gaib seperti itu. Kenapa? Gangguan siapa? Banyak warga yang bilang katanya mereka sering melihat sosok buaya, sering melihat sosok ikan berwarna hitam. Apakah itu betul? Iya. Kenapa? Gak usah teriak-teriak. Apa hakmu melarangku? Enggak, saya kaget. Kita ngomongnya baik-baik saja, pelan-pelan. Saya belum tahu ini Anda siapa sebenarnya. Kedatangan kalian itu sudah mengganggu. Kenapa merasa terganggu? Kita kan Mengusik keberadaan kami. kami tidak bermaksud untuk mengusik. Kami hanya ingin berkomunikasi, mencari tahu apa yang terjadi di lokasi ini. Dari tadi saya belum kenal ini. Anda siapa? Layaknya orang bertamu. Jika tuan rumah tidak menerima, hak siapa itu? Jadi sebenarnya Anda tidak menerima kedatangan kami di sini? Iya. Kenapa? Emang siapa yang mau bertamu ke tempat Anda siapa? Asalnya seperti ini. Seandainya lokasi ini tidak terjadi gangguan yang dilakukan oleh sebangsa Anda, kami juga nggak akan ke sini. Kami ke sini itu untuk mencari tahu, karena kami mendengar dari masyarakat setempat bahwa sebangsa Anda sering melakukan gangguan-gangguan terhadap manusia. Asalnya itu karena bangsa Anda sendiri yang mencoba untuk berinteraksi dengan manusia, sehingga kami datang ke sini untuk mengorek, mencari informasi kebenaran itu. Menurut Anda kami, Ya, habis siapa lagi? jelas kami yang mengganggu. Karena kami marah. Kenapa Anda merasa marah? Karena kami diganggu. Memangnya apa yang mereka lakukan sampai Anda masih terganggu? Porak-porandakan tempat kami. Seperti apa maksudnya? Katakan, Tempat ini bukan yang dijaga ya? Karena tempat ini kan tempat wisata di mana orang-orang sering berkunjung. siapa yang menjaga? Jika ada yang menjaga, tidak akan seperti ini. Jadi Anda merasa terganggunya itu seperti kenapa sih? Kami hidup di sela-sela bebatuan. Itu tempat tinggal kami. Terus? Antara sebangsa yang sudah melakukannya. Melakukan apa? Musik tempat tinggal kami. Musiknya mereka dengan cara seperti apa? Menguruk tanah dan merampas rumah-rumah kami. Jadi batunya diambil. Iya. Emang batunya punya siapa sih?
Batu itu tempat tinggal kami. Kan adanya di alam manusia. Tapi kami berhak untuk tinggal di situ. Ya, manusia juga berhak Untuk menggunakan batu itu. untuk memanfaatkan batu itu. Tapi kenapa? Kenapa harus di sini? Ya mungkin karena di sini batu-batunya bagus, batunya keras. Kenapa tidak izin? Mana sopan santun kalian? Kan udah izin. Kepada siapa? Kepala desa. Itu hanya dari bangsa kalian, Karena batu bukan dari bangsa kami. Kami tidak menerima. Terus maunya seperti apa? Izin yang Anda inginkan seperti apa? Ucapkan melalui lisanmu, lidahmu. Apa? Seperti apa? seperti apa omongannya? Hai, kau yang tinggal di sini, izinkan kami. Terus Anda menjawab gitu, silakan gitu. Ya, Tuh, orangnya pada kabur semua kan? Takut. Harus seperti itu. ya, Kalau sudah melakukan seperti itu, Anda akan mengizinkan. Anda nggak mengganggu gitu. tidak. Tapi kalau orang tersebut misalnya mengucapkan doa mohon perlindungan kepada Allah, Kami pun pergi. karena Islam mengajarkan dengan doa. Kalau kita melewati satu lembah, satu tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah juga sebangsa Anda gitu, ada doa-doa yang Nabi ajarkan. Mungkin itu kalian dimaksud dengan kulonun. Terus benar istilahnya dulu waktu terjadi pengambilan batu di sini pegawai. Anda tahu emang kejadiannya? Tahu. Itulah Anda. Benar. Kenapa? Kan pegawai itu tidak salah apa-apa, tidak tahu menahu. Tidak salah. Menurutmu tidak salah. Lihat dengan matamu. Mungkin orang itu tidak tahu bahwa batu itu tempat tinggal Anda. Iya. Ini bumi, tempat kalian. Iya betul. Allah ciptakan bumi untuk manusia. Lalu, apakah tempat ini pun berhak kau rusak? Wah, kalau dirusak ya nggak boleh. Islam sendiri melarang pengerusakan. Kenapa kalian biarkan mereka merusak tempat ini? Mungkin maksudnya tidak untuk merusak, tapi untuk Memanfaatkan. memanfaatkannya. Itulah manusia. Kenapa? Karena batu itu dimanfaatkan untuk membuat sarana yang nantinya juga akan bermanfaat untuk manusia. Karena begini, situasi-situasi seperti itu sekarang suka dimanfaatkan oleh sebangsa Anda untuk melegalkan apa yang Anda lakukan atau untuk membenarkan apa yang Anda lakukan. Kami tidak menggoda, Mengganggu tapi kami hanya memberi peringatan. Jangan semenang-menang Iya mungkin. terhadap tempat ini. Karena bukan hanya manusia yang berhak menempati tempat ini. Bangsa kami pun berhak menempati tempat ini. Itu sudah ditentukan sejak dari dulu. Yang tadi Anda bilang memberi peringatan seperti apa saja yang suka Anda lakukan? Kami mengganggu bangsamu, merasuki hatinya, merasuki jasadnya, Kemudian, apa lagi? dan menunjukkan keberadaan kami bahwa ada kami di sini selain kalian. Seperti itu ya. Wujud apa? Agar kalian pun menghormati kami. Anda senang dihormati emang? Jelas, bukankah kalian juga suka dihormati, Enggak juga. disanjung, Kenapa Anda tidak mencari penghormatan dari bangsa Anda sendiri? Kenapa harus dari bangsa manusia? agar mereka sadar bahwa kami ada. Bagaimana kami menghormati tempat ini? Kalau wujud yang suka menampakkan diri sebagai ikan itu siapa? Ada. Masih dari golongan Anda juga? Nah, Saat tempat ini dijadikan tempat wisata, banyak orang kesini, Anda suka? sangat. Iya, nggak terjadi gangguan pada waktu itu. Nah, sekarang Anda melakukan banyak gangguan, masyarakat tidak berani kesini lagi. Sehingga tempat ini tidak dirawat lagi, tidak dikunjungi lagi. Akan mereka tidak datang ke sini lagi untuk menghancurkan tempat ini. Tapi kalau misalnya ada masyarakat yang ingin memanfaatkan air itu, Anda kan tidak mengganggu kan? Selama yang diperbuat itu memang untuk mengambil airnya, untuk menikmati Kami alam. tidak akan mengganggu masyarakat di sini. Itu sudah perjanjian kami. Dan nama siapa? Tidak perlu kau tahu. Terus kalau orang yang mau wisata Wisata misalnya di sini, sini, menikmati indah alam di sini, Anda masih mau mengganggu? Kembalikan tempat ini seperti dulu. Gimana caranya? Bukan urusan. Oh, gitu. Pikirkan bagaimana caranya agar tempat ini menjadi indah kembali. Kalau tempat ini ingin menjadi indah, kuncinya Anda jangan mengganggu. Mengganggu lagi. Sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan di sini, akhirnya dijaga, dirawat, dan kembali menjadi indah.
Bagaimana dengan kejadian tadi? Seperti ada penonton ditarik lalu ditendang masuk ke dalam curug sungai sana. Itu benar ulah Anda? Ulah siapa itu? Kenapa? Kan tadi penontonnya tidak salah apa-apa. Karena dia sudah memberikan keterangan tentang tempat ini. Masa gitu aja? Anda marah? Anda berarti makhluk yang benar-benar nggak bagus. Bukan kedamaian yang Anda cari. Kami selalu damai di sini sebelum kalian mengganggu kami. Kalian itu siapa? Saya atau orang-orang yang ngambil batu itu? Orang itu dan kalian. Malah ingin meluruskan. Seperti apa meluruskannya? Menyudutkan kami. Kalian yang berpikir selalu kami yang salah. Sekarang begini, dengarkan kata-kata saya. Saya pengen tahu apa pendapat Anda. Kenapa gangguan di sini sering terjadi? Saya ingin tahu apa alasan Anda. Kalau alasan itu masuk akal dan bukan akal-akalan, mungkin kami juga bisa menginformasikan. Tapi kalau alasan Anda akal-akalan semata, ya maafkan kalau kami tidak bisa menyampaikan. Apalagi gangguan-gangguan yang Anda lakukan itu boleh dikata sering. Dan masyarakat sini sangat membutuhkan curug itu. Saya mau tanya ini, dengan anak-anak sekolah yang sering berkemah di sini, dan ada yang bilang mereka seperti dimasuki oleh gaib. Kenapa anak-anak itu kan tidak salah apa-apa? Anak-anak itu tidak salah, tapi mereka sama seperti kalian. Mereka adalah manusia, karena kami sangat marah pada manusia, karena manusialah yang sudah menghancurkan tempat ini. Kalau tempat ini kembali dikunjungi banyak orang? Anda senang, nggak apa-apa? Pada dasarnya, bangsa kami akan mengganggu. Sama manusia tidak mengganggu kami. Ini sosok buaya yang sering menampakkan diri, apakah Anda atau pengawal Anda atau teman Anda? Siapa itu? Banyak sekali. Yang berwujud buaya juga banyak. Kenapa buaya yang dipilih? Sudah alam. Dan saya juga mendengar kabar mitosnya, apabila orang datang ke sini membawa pasangan, hubungannya tidak akan langgeng. Itu benar? Kami sangat senang menghancurkan cinta kasih. Karena bagi kami, cinta kasih tidak ada yang abadi. Sampai kapanpun. Kayaknya pengalaman hidup Anda itu ya? Memang tidak semua dari kalian bisa kami hasut tempat ini. Surga bagi para pria. Maksudnya apa? Jadi yang berani bermalam Bermalam di sini? pagi Hah? kedalaman air ini. Ia akan mempunyai daya pikat yang tinggi. Wah, Bapak. Akal-akalan Anda aja itu. Tidak, Dan itu sesuatu yang sangat menyesatkan. Nggak boleh dilakukan. itu bisa terbukti. Ilmu sesat itu. Tapi intinya seperti itu. Saya nggak menghendaki terjadi gangguan, apalagi dialami oleh masyarakat setempat yang nggak mau dengar ada kabar seperti itu. Dan saya memberikan saran kepada masyarakat sini untuk selalu berdoa ketika memasuki tempat ini, agar makhluk-makhluk seperti Anda yang biasa mengganggu, insya Allah nggak akan mengganggu. Jangan merugikan yang lain. Iya. Untuk kepentingan yang lain. Iya. Pikirkan bagaimana caranya agar tidak ada yang dirugikan. Saya setuju itu. Nggak boleh ada kezoliman di tempat ini. Ya, saya rasa informasi yang kami cari sudah kami dapatkan. Intinya seperti itu. Iya, biar masyarakat sini juga tenang mereka. Sekarang Anda kembali ya. Kini saatnya Umi siuman. Penelusuran di ujung usai. Tapi ada sesuatu yang menarik Umi. Tarik! Ada apa ini? Tetap di Dua Dunia. Sudah tiba waktunya mengakhiri penelusuran malam ini. Namun, sesuatu terjadi pada Umi. Tarik! Abi, ini aku dimasak. Aku tadi menangkap buaya nih. Aku lihat ada buaya nih. Asap. Pak Hakim menggelar sorban.
Jangan-jangan ada benda datang dari dimensi seberang. Inilah wujud benda itu. Tadi saat kami crossing, Umi seperti melihat sosok buaya dan mengaku seperti menariknya, dan saya kurang tahu apa yang Pak Hakim lakukan, tapi Pak Hakim seperti berkomunikasi dan dapat ini. Hakim, ini tuh apa maksudnya? Iya, tadi kalau pas terakhir memang ada sosok energi yang besar di sini, cuman rupanya benda ini masih di alam sana, sulit untuk dilihat gitu. Terus dia ingin memunculkan gitu. Terus ada interaksi energi sehingga terjadi. Pas sudah muncul saya bisa rasakan ada sebuah benda di bawah ini, sorban, terus komunikasi lagi. Dia memegang teguh omongan saya gitu. Dia pengen tempat ini itu kembali bisa dimanfaatkan lah, nggak dirusak segala macam, terutama masalah kedalaman gitu. Nah oleh sebab itu saya dikasih kenang-kenangan sama dia yang berupa ini sebagai tanda bukti keberadaan dia. Pak Hakim, hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari perjalanan malam hari ini? Iya, alhamdulillah ya udah selesai. Yang menarik ikutan ini adanya komunikasi dengan salah satu penghuni sini yang berwujud buaya gitu. Intinya dia nggak menghendaki adanya pengerusakan, karena memang menurut masyarakat setempat itu gangguan gaib yang terjadi di sini setelah pengambilan batu-batu kali gitu. Jadi intinya dalam Islam itu memang bahwa terjadinya musibah di langit dan di bumi, di darat, di laut itu akibat perbuatan manusia yang kurang bisa memaksimalkan ilmu yang ada gitu. Seharusnya pemanfaatkan alam harus sesuai dengan standar. Jangan sampai pemanfaatkan apa yang ada di alam itu malah merusak alam itu sendiri, yang pada akhirnya yang rugi manusia itu sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah adanya permintaan yang berupa penghormatan kepada sang makhluk, itu juga harus kita waspadai. Karena apa? Ketika kita masuk suatu tempat, jangan sekali-sekali kita memohon perlindungan kepada makhluk, tetapi mohon perlindunganlah kepada sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Pak Hakim atas penjelasannya. Sama-sama. Bahwa sebangsa Anda sering melakukan gangguan-gangguan terhadap manusia. Kami diganggu. Kenapa tidak izin? Mana sopan santun kalian? Terus maunya seperti apa? Izin yang Anda inginkan seperti apa? Ucapkan melalui lisanmu, lidahmu. Tapi kalau orang tersebut misalnya mengucapkan doa mohon perlindungan kepada Allah, Kami pun pergi.